cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mungkin kita pernah merasa hati kita tergerak untuk mengampuni seseorang, padahal kita masih sangat terluka. Atau tiba-tiba kita merasa kuat menghadapi segala sesuatu yang seharusnya membuat hidup kita hancur. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bagian yang kita baca hari ini, Tuhan mengingatkan kita bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini? Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita membaca, kita tidak langsung menghafal, mengingat semua apa yang ada di dalam Alkitab ini. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, maka saya percaya setiap firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, setidaknya minimal satu ayat, ada yang bisa kita ingat, ada yang bisa mengingatkan kita ketika kita sedang terluka misalnya, ketika kita misalnya sedang terlalu lelah, terlalu sendirian. Seperti ada satu firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ketika kita dalam situasi mungkin merasa kekurangan, tidak memiliki apa-apa, firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala yang setia. Saudaraku, Roh Kudus juga bukan hanya mengingatkan kita firman Tuhan, bukan hanya memberitahukan kita tentang kebenaran, tapi juga Roh Kudus bisa menyadarkan kita akan setiap dosa yang kita lakukan. Roh Kudus bisa menegur kita. Roh Kudus bisa menyatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Roh Kudus bekerja dengan cara menyadarkan dan bukan untuk menghakimi kita dan berkata, Tuhan pasti tidak akan menerimamu lagi. Tuhan pasti akan meninggalkan engkau. Roh Kudus tidak melakukan hal demikian. Tapi Roh Kudus menyadarkan kita, menegur kita dengan kasih. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan yang mungkin begitu banyak bertubi-tubi. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Ketika kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan, Roh Kudus mampu memberikan kita kekuatan. Jika kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Tuhan, jangan kita mengabaikan suara Roh Kudus. Sekecil apapun suara itu, belajarlah untuk peka. Kita tidak akan bisa peka kalau kita tidak memiliki relasi dengan Dia. Itu sebabnya kita perlu berdoa, kita perlu baca firman Tuhan, dan kita perlu merespon setiap suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita.